suami, ibu bapak pengurus yang terhormat, kepada yang terkasih ibu bapak serta saudara-saudara sekalian. Semoga dengan kekuatan para Buddha kita semua memperoleh kebahagiaan. Buddha Nupawena Soti Hotu Namo Buddhaya. Ibu bapak serta saudara-saudari Dhamma yang berbahagia, terima kasih kesempatan hari ini Samanera dapat satu hadir jauh lebih lama dari momen-momen yang lalu. Ya, Samanera telah hadir di Wihara Dhamma Cakku ini tinggal itu hari Rabu, ya, atas undangan pengurus, dan juga memang di tempat di Saung Paramita itu kosong, ya, tidak ada Yang Mulia Bante karena ada keperluan, kepentingan untuk wihara, dan juga pengurus rumah tangga juga ya sedang berlibur, ya. Nah, dan kesempatan ini pun digunakan dengan baik oleh para umat yang penuh bakti, ya, melakukan Pindapata, ya, Pindapata hari Jumat dan Sabtu, ya. Jadi kita saat itu juga sudah dapat sama-sama melakukan hal yang baik dan juga sharing dhamma yang baik, ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Samanera telah diminta untuk Dhamma Desana dan mengungkapkan judul temanya, ya, 3 landasan berpikir bangkitkan semangat juang, ya. Nah, apa? Memang sudah khotbah topik Dhamma ini Samanera mengetahui dan membaca ini memang spesifik sebetulnya untuk mereka yang telah meninggalkan kehidupan rumah tangga, ya, menjalankan kehidupan monastik, ya. Tetapi melihat topik-topik Dhamma ini ketika dibaca, ini penting pula umat awam ini mengetahui. Karena apa? Apalagi dalam kondisi pandemi COVID ini yang berkepanjangan dan bersudahan, ya, itu menimbulkan kelelahan kita semua, betul ya? Lelah, dan itu bisa mengganggu daya juang semangat kita, ya, ya. Atau tadi baca parita semangat ya, nah itu, ya, karena itu suatu hal yang harus kita jaga, ya. Harus kita jaga, ya, semangat juang. Nah, seperti tadi dikatakan, memang topik ini diutarakan Buddha kepada para biku saat itu. Tapi umat jangan terus berpikir, oh kami umat rumah tangga tidak perlu tahu. Salah. Kita semua adalah siswa-siswa Buddha, ya. Karena yang dikatakan siswa-siswa Buddha dalam masyarakat Buddha Parisathu, ya, itu terdiri dari apa? Ya, ada upasaka, upasika, samanera, atasilani, biku dan bikuni. Itulah anak-anak Buddha, ya, putra putri Buddha. Jadi kita semua ini adalah putra putrinya dari guru agung kita Buddha, yang berusaha untuk apa? Menjalankan praktik dengan sungguh-sungguh. Agar apa? Kita bebas dari penderitaan, ya. Jadi seperti yang dikatakan itu, ya, kita berusaha untuk mencapai apa yang menjadi dambaan semua makhluk, terbebas dari penderitaan, tercapai tujuan hidup kita, ya. Semua di sini punya tujuan, ya, tujuan hidup. Nah, tujuan hidup yang secara wajar, ya, bagi rumah tangga, ya, wajar, ya, bagi rumah tangga itu memiliki tujuan hidup. Bagaimana? Yaitu untuk bagaimana memenuhi pemenuhan
misalnya pakaian, ya, pakaian, ingin dapat pakaian yang lembut, wajar, ya, yang nyaman, ya, ingin mendapatkan makanan yang lezat, wajar, ya, ingin mendapatkan tempat tinggal yang layak, nyaman. Tetapi bukan suatu kewajaran bagi yang menjalankan kehidupan monastik mendambakan pakaian jubah yang lembut, jiwara hetu yang lembut, bukan mendambakan makanan yang enak, pindah patah hetu yang lezat, bukan, atau mendambakan tempat tinggal sena sana hetu yang layak. Ya. Jadi kalau umat wajar ya berusaha mendapatkan pakaian yang lembut, yang nyaman, ya. Kemudian mendapatkan apa? Makanan yang enak-enak, ya, yang sesuai selera. Enak belum tentu selera ya. Ya, ada yang nggak doyan poison. Ya, dulu Pak Hendri itu nggak doyan poison, padahal paling mahal, ya. Ya. Kemudian juga mendapatkan rumah tempat tinggal yang layak, nyaman, ya, itu. Nah, dalam pencarian semua ini, baik rumah tangga maupun pabacita, ya, itu tetap, ya, seseorang mencari, tetap ada sesuatu yang mengganjal. Umat awam bisa mengalami juga, ya, apa? Kegusaran, tidak betah pakai pakaian yang kasar, apalagi sobek-sobek, ya. Wow, wah, ya, nggak mau, ya. Kemudian tidak selera kalau ketemu makanannya nggak enak, ya, nggak selera, dan bahkan bisa gusar kalau bertempat tinggal di tempat yang layak. Ini pengalaman, ya, coba direnungkan. Kalau kita jalan-jalan dapat hotelnya yang jelek, melatih, protes nggak? Protes, ya. Yang ketiban baunya siapa? Panitia, ya, begitu. Nah itu, ya, padahal tidur cuma semalam, buat mandi semalam sekali, gitu. Tapi ada hal yang bisa menimbulkan itu. Dan tidak hanya itu saja, ya, kita dalam hidup ini pasti mencari kepuasan ini itu, ya, ini itu. Apalagi dalam kehidupan bermasyarakat, ya, mencari, mengejar ini itu, ini itu, ini itu, iti bawa itu. Ya. Apa? Dalam kehidupan bermasyarakat berpikir, bagaimana hidup saya bermanfaat bagi masyarakat? Bagaimana membantu masyarakat? Aktif dalam aktivitas sosial, mencapai jabatan ini itu, bahkan mendapat penghormatan yang tinggi, ya, yang terhormat, yang terluhur, yang mulia, bahkan mungkin nanti yang agung. Tapi apa yang terjadi? Kita tetap berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas duniawi yang sifatnya robah. Dan bahkan kita melupakan tugas utama kita, kewajiban kita, yaitu siapa? Diri kita sendiri. Ya. Kita melupakan tugas dan kewajiban kita, diri kita sendiri. Saking sibuk, saking ini itu, iti bawah itu, langsung semangatnya drop, loyo. Bahkan ketika mengucapkan ajaran pun bisa loyo.
Diam sejenak, tidur dulu. Demikian. Bisa loyo, ya, bisa loyo, ya, itu. Nah, petikan damai yang diawali tadi sama Nera ucapkan, ya, itu berkaitan dengan satu biku yang bernama Citta Hatta Thera. Nah, karena sama Nera mengangkat topik ini, menangkap makna tersirat dari kisah ini. Ini ada sesuatu yang harus sama Nera ungkap agar kalian yang kita sama Nera semua semangat, bangkit. Nah, saat itu di Sawati ada seorang laki-laki yang kehilangan lembu. Ya, dia berasal dari Sawati dan kehilangan seekor lembunya. Dan dia mencari sampai ke pinggiran desa hingga melewati 1 harian. Tidak ketemu dan akhirnya dia beristirahat sejenak di suatu wihara desa. Dan ketika di wihara desa itu, dia mendapatkan sisa makanan pagi dari para biku. Jadi mungkin para biku pindah patah berlebih disimpan dengan tujuan ya di sana kan mungkin ada umat awam yang membantu segala apa, nah itu disimpan agar mereka bisa memanfaatkan. Nah, dia mendapat makanan sisa pagi itu dan dia merasa kenyang. Nah, ketika kenyang dia berpikir, aduh, bodoh sekali saya ya, kerja banting tulang keras. Alangkah enaknya kalau saya tinggal di wihara, jadi biku. Nah, kemudian dia tercetus minta dimohon menjadi biku masuk persamuan sangga dan ditapis. Dan ketika menjadi biku, dia pun bersemangat awalnya mengerjakan tugas-tugas biku dengan baik. Nah, tetapi karena di wihara itu makanan banyak, akhirnya dia menjadi gemuk. Nah, karena gemuk dengan hal yang rutin dikerjakan itu lagi, nah, timbullah kebosanan. Sungguh membosankan kehidupan monastik ini. Lebih baik saya kembali menjadi perumah tangga. Dan dia kembali. Nah, selang berapa lama dia bosan jadi perumah tangga karena banyak harus ini itu yang dikerjakan. Balik lagi untuk kedua kalinya mohon ditapiskan jadi biku. Dan berikutnya ketiga kali bosan jadi biku, kembali lagi menjadi umat awam. Bosan jadi umat awam, balik lagi jadi biku. Ya, sampai akhirnya ke-6 kali dia lepas jubah, kembali menjadi umat awam dan menikah. Ya, saya pikir menikah happy. Ya. Ini paling terakhir, ya. Tapi sebenarnya bukan nakut-nakutin yang belum menikah ya, jangan ya, enggak, ya. Ya. Dia menikah dan suatu saat istrinya pun hamil, perutnya membesar. Dan suatu ketika dia pulang dan menuju kamarnya, dia melihat pemandangan yang tidak elok, yaitu istrinya tidur dengan pakaian terbuka, terjuntai, ya, terjuntai jatuh. Jadi terlihat kan perutnya. Nah, dan kemudian keluarkan suara yang keras, ngorok dari hidung. Dan dari mulutnya keluar lendir dan ludah. Ketika disuguhkan pemandangan hal ini, Citta Hatta ini terkejut. Istri saya bagaikan mayat. Geli amat itu, perutnya gendut. Terus dari mulutnya keluar lendir dan ludah. Dan mengeluarkan suara yang keras, ya, suara seperti babi, ya, keras. Nah, sehingga dia sungguh bodoh,
Saya sudah berapa kali keluar masuk jadi biku. Sesungguhnya kehidupan itulah yang sesungguhnya harus saya raih. Sehingga saat itu timbul yang dikatakan samvegacita yang sesungguhnya dari seseorang itu, dan dia menyadari bahwa apa yang dikejar selama dalam kehidupan ini yang memang dikatakan wajar itu ternyata memiliki suatu sifat yang tidak memuaskan, ya. Sehingga dia kemudian keluar dari rumah itu, berjalan menuju ke wihara. Dalam perjalanan dia terus memulangkan petikan-petikan dhamma yang sederhana: anicca, dukkha, anicca, dukkha, anicca, dukkha. Tidak kekal penderitaan, tidak kekal penderitaan, tidak kekal penderitaan. Tapi beda dengan kita. Kita gampang mengucapkan tidak kekal anicca, penderitaan, dukkha. Tapi apa? Beda dengan cita hata itu, dia ketika mengucapkan anicca, dia tahu suatu fenomena apa yang menjadikan pikirannya itu tergugah, samvega. Ya. Karena dia meresap betul. Sehingga dalam perjalanan menuju wihara dia mencapai tingkat kesucian Sotapati. Ya. Nah, setelah itu dia masuk ke wihara dan meminta kepada para biku untuk ditakbis ke-7 kalinya. Nah, ditolak. Gak bisa. Kamu kepala kamu ini bagaikan batu asahan. Karena udah 6 kali tuh dikerok pakai silet. Ya. Nggak bosen, tapi dia mohon agar diterima. Dan akhirnya biku pun atau sangga ini pun menerima untuk ke-7 kalinya. Ya. Nah, ini jadi peraturan bahwa seseorang yang menjadi biku tidak melanggar suatu pelanggaran yang berat, bisa keluar masuk biku hingga 7 kali. Ya. Setelah itu tidak boleh. Ya, karena tekadnya berarti tidak kuat. Kiranya tidak teguh, ya, kuya. Nah, setelah beberapa hari cita hata ini pun mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, dan ketika para biku menyaksikan dia bisa betah tinggal di wihara lama begitu, aneh. Nah, ditanya kenapa? Ya, dia mengatakan dengan sejujur-jujurnya. Ketika saya waktu dulu pikiran saya ini goyah, sangat menyukai kemelekatan dan senang mengejar kemelekatan. Tapi sekarang tidak ada lagi kemelekatan dalam diriku. Nah, itulah ungkapan dari pencapaian cita hata tera. Ya. Nah, menyikapi hal ini, ya, seperti tadi, ya, kita wajar memang mencari pencapaian, ya, pemenuhan segala sesuatu. Tetapi itu tidak sepenuhnya memuaskan, tetap mengandung penderitaan. Ya. Kenapa? Dia tidak kekal. Ya, apa yang dicapai sesungguhnya tidak kekal, tidak memuaskan dan berubah. Nah, kalau orang yang tidak siap terhadap hal itu, ya, terus mengejar keinginan ini itu, iti bawah itu, ya. Bahkan dia ingin mencapai sesuatu yang apa? Didambakan untung, tenar, dipuji, bahagia, dan menolak sesuatu yang sebaliknya. Ya. Nah, ini kasus nyata belum lama, ya, terjadi di Ciampus. Datang petinggi besar wihara terkenal di Jakarta. Hanya dikatakan minta cuci tangan dahulu. Marah. Kalau saya tidak boleh ke sini, tidak boleh masuk, ya udah kabur. Padahal WA pertamanya dia datang hendak berdana sandal kepada yang mulia Bante. Tapi mendengar ada ungkapan di ruangan makan, ya, saya tidak mengatakan tolong cuci tangan dulu,
dan menggunakan masker. Nah, begitu marah petinggi itu dan dia pergi. Jadi sangat sayang. Mungkin kita tahu petinggi itu mungkin mengetahui Dhamma itu sangat baik, karena dia bisa menjadi petinggi wihara terkenal Jakarta. Ya. Tetapi sayang terjadi hal itu. Ya. Jadi tujuan utama, tugas kita utama, ya semua mendambakan ingin apa? Mencapai kepuasan, kebahagiaan yang luhur. Ya, itu sebenarnya tugas kita, mencapai kebahagiaan yang luhur. Nah, lalu hal-hal apakah yang dapat menunjang praktik ke sana itu? Ya kita berpikir, ya dengan praktik dana sebenarnya harus sering berdana. Ya betul. Praktek sila, ya betul. Samadhi, ya betul. Tetapi ketika hal-hal yang bersifat perubahan yang menyinggung sesuatu, diri kita terutama akan berubah. Ya. Nah, 3 landasan berpikir ini bagaimana bisa menunjang praktik seseorang? Ibu bapak saudara-saudara sekalian, 3 landasan berpikir ini itu terdapat dalam Anguttara Nikaya yang berjudul Adipatteya Sutta. Ya. Di dalam hal ini memang spesifik tadi dikatakan dikhususkan untuk para biku. Tetapi kalau kita umat Buddha mau mencermati, mencerna dan menangkap makna tersiratnya, itu bermanfaat juga bagi kita yang umat awal, ya, rumah tangga. Apa 3 landasan berpikir ini? Atau dalam Adipatteya Sutta ini, yang pertama adalah Atta Dipatteya, diri sendiri. Ya. Nah, kadang kita beranggapan dalam mengerjakan keinginan-keinginan itu, sehingga akhirnya kita menjelma. Ketika seseorang punya pakaian yang lembut, dia langsung timbul persepsi, saya sudah tumbuh taring. Tidak cukup itu, dia langsung merubah persepsinya. Dalam diri saya sudah tumbuh 2 taji di kaki saya dan 2 tanduk di kepala saya. Ketika seseorang telah mencapai pencapaian, pemenuhan. Tidak puas dengan persepsi itu, dia beranggapan dalam tubuh saya ini penuh duri-duri tajam runcing percis landa. Tidak puas lagi, langsung berkembang, aku dinosaurus yang berbadan berduri. Padahal sesungguhnya memuaskan enggak? Belum tentu. Ya, karena sifat perubahan itu pasti terjadi. Ya. Nah, ketika seseorang menyadari hal itu, tugas utama apa? Ia menyadari kita semua di ibu bapak sekalian, Samanerat, para biku, Atasilani, semua terjebak dalam tubuh ini yang memiliki apa? Sifat harus mengalami kelahiran, ketuaan, penyakit, keluh kesah, penderitaan, putus asa dan sebagainya. Jadi tidak ada alasan atau dalih, saya masih belum bisa segera, apalagi dengan sekarang mengancamnya. Ya, mati itu per momen, setiap saat. Ya, kalau kita menangkap hal itu bahwa kita ini harus segera berjuang, ya, untuk mengatasi
penderitaan yang dimunculkan oleh kelakukan, kelahiran, ketuaan, penyakit, keluh kesah, derita jasmani, derita batin, putus asa, tidak mau bekerja, ya konsekuensinya ya duka, penderitaan. Ya. Nah, ketika seseorang mencapai pencapaian pemuasan, jadi umat awam berhak ya menikmati kesenangan indera, ya berhak, tapi menyadari sesuatu itu dengan baik. Sebagai apa? Kepuasan ini adalah bermata kail. Ya, hati-hati, jangan terus kebablasan nyangkut di mulut tuh kail gede, ya, terus ditarik oleh fenomena atau arus kehidupan. Sakit nggak? Tambah sakit. Ya, maka ketika mencapai pemuasan itu harus dikadari bermata kail. Ya. Jadi ketika kita merasakan kegembiraan, oh ini kegembiraan bermata kail, samisa piti. Ketika mengalami kebahagiaan, oh ini kebahagiaan bermata kail, samisa suka. Ketika seimbang, istilahnya ada orang, oh saya nggak apa-apa, saya nggak terlalu gembira, nggak terlalu bahagia, saya seimbang, tetap bermata kail, samisa UPK. Terus merasa, wah terbebas saya, bermata kail. Kebebasan itu masih bermata kail. Ibarat orang ketika makan dari lapar kenyang, bebas dari laparnya, tapi bermata kail nggak? Nah, itu. Kita merangkapan udah puas punya mobil satu, pakai sana sini 2-3 tahun. Itu ada yang mereknya apa tuh? Depannya AL, ya, tukar, ya, begitu, ya, sehingga disebutkan samisa wimoka, kebebasan bermata kail. Nah, pendambaan pencapaian yang harus minim dicapai oleh seseorang, yaitu pencapaian yang dapat dihasilkan dari bentuk pikiran batin yang damai, tenang, dengan meditasi. Ya, saudara Ari sedang mencari meditasi yang mana ya nanti semoga dapat petunjuk yang baik ya, begitu. Nah, tapi meditasi ini pun ingat berubah, kadang damai, kadang tidak damai. Ketika merasa kegembiraan muncul, kegembiraan itu memang tidak bermata kail, tidak memunculkan apa kekotoran batin, tapi sifat perubahan ini tetap ada, sehingga dikatakan niramisa piti. Ya. Terus bahagianya niramisa suka, seimbangnya niramisa UPK, tapi dia mohon agar diterima. Ya, terbebasnya niramiso wiboko 7 kalinya. Ya. Nah, ini jadi kenapa? Ketika mengalami seolah terbebas, ingat kebebasan ini berubah nggak? Berubah masih. Ya, jadi sudah memadai loh? Belum dalam pencarian seseorang itu belum memadai untuk dirinya sendiri. Yang memadai adalah ketika telah mengatasi kepuasan yang non materi itu, karena meditasi itu non materi. Ya, kalau pakaian, makanan, rumah itu materi. Tapi kalau meditasi kepuasan non materi, ini pun belum memadai. Ada yang melebihi kepuasan non materi ini, yang disebutkan kepuasan niramisa taro iti, niramisa taro suka, niramisa taro upeka, niramisa
miso wimoko. Ya, taro wimoko. Artinya kebebasannya sudah mengatasi yang tadi, yang bermata kail dan juga yang tidak bermata kail tapi masih berubah. Yaitu apa? Kepuasan ketika pikiran kita ini betul-betul terbebas dari nafsu raga, bebas dari kebencian, dosa, bebas dari kebodohan, moha. Itulah kapan? Saat ini, bukan nanti. Dalam diri kita potensi itu ada. Hanya kita kadang tidak memberikan waktu untuk memperhatikan pikiran kita. Ketika bebas dari raga, bebas dari dosa, bebas dari moha, kita langsung lompat terjerat pada keburukan yang lain. Ya, itu. Nah, itu atta dipatea. Jadi kita wajib memperhatikan diri kita. Agar apa? Kita berjuang semangat bukan untuk siapa-siapa. Nah, jadi pertanyaan Ibu Yubing terjawab menurut saya. Ya, ketika perenungan tadi apa? Kalau untuk diri semoga saya bahagia. Pasti tanya, apakah itu pamrih? Apakah itu serakah? Ya, dengan jawaban ini, ya. Apakah memang ketika merenang itu bebas dari pikiran nafsu, bencian dan kebodohan batin? Saat itu kita telah melakukan tugas yang utama, atta dipatea. Atta dipatea. Dan kedua, loka dipatea, tentang dunia. Kita ini harus berpandangan. Ya, Sang Buddha berkatakan, dunia ini luas. Ya. Di dalam dunia yang luas ini ada orang-orang atau para dewa yang bisa baca pikiran Bapak Ibu sekalian. Kita semua termasuk sama mereka. Ya. Dan ketika orang ini, dengan kita menyadari bahwa di dunia ini ada orang-orang atau dewa yang bisa membaca pikiran, memahami pikiran kita, ketika batin ini dipenuhi oleh nafsu, kama witaka, kebencian, biapada witaka, dan ingin melukai orang lain, wihingsa witaka, seharusnya kita dengan punya persepsi begitu bahwa ada orang-orang atau dewa yang bisa membaca pikiran kita saat itu, yang terkondisikan lagi berpikir nafsu, benci, dan ingin melukai orang, harusnya kita malu. Malu. Jadi walaupun orang itu tidak tampak secara fisik, tapi kita sudah malu. Wah, gawat, pasti ada yang tahu. Dia akan membaca gerak-gerik kita. Dia mendengar gerak-gerik kita di luar. Ya. Dan bahkan walaupun celaan itu belum sampai ke telinga kita, kita sudah takut. Saya bisa dicela. Sehingga dia tidak melakukan hal yang buruk. Itulah landasan berpikir kedua, loka dipatea. Kita hidup ini di dunia yang luas, yang secara itu dapat melihat, ya. Bukan berarti dia punya abinya. Bisa aja kan ada suatu informasi disampaikan. Sehingga kalau kita yang punya kebijaksanaan berpikir, wah ya, hati-hati saya dalam berpikir, jangan sampai dikuasai oleh nafsu, kebencian, dan keinginan melukai orang lain. Kenapa? Ada orang-orang dan dewa yang bisa baca pikiran saya setiap saat. Dan itu akan menimbulkan aib bagi saya. Saya tercela. Nah, kalau hal itu termotivasi, semangat juang, berusaha menjaga pikiran itu jangan dikuasai oleh kama witaka, biapada witaka, dan vihingsa witaka.
Ya, itu. Nah, yang ketiga, landasan berpikir bertiga adalah ajaran Dhamma Nipataya. Kita merenungkan, kita mengenal Buddha Sasana ini dari Buddha, Guru Agung kita, dengan Dhammanya. Dhamma sangat dekat, dapat direalisasi langsung oleh diri kita. Kebebasan pikiran dari loba, dosa, moha dapat dicapai ketika kita berbuat dana kebajikan, bila dengan tulus. Ya, karena ada pesan dari Yang Mulia Bante Sri Panyawaru, ya, ketika ulang tahun Sangga Theravada Indonesia ke-44, itu beliau mengutip petikan Dhamma dalam Canduma Sutta. Ya. Cita langkara, pikiran yang bahagia bebas, itu mampu katanya seseorang bisa mencapai tingkat kesucian anagami ketika berdana. Jadi sebenarnya potensi-potensi itu ada dalam diri kita, ada. Ya. Dalam Canduma Sutta, ya, cita langkara, ya, itu. Nah, karena Dhamma ini dapat langsung direalisasi saat ini, bukan nanti, dan kita bisa mencapai kebahagiaan yang menjadi tujuan luhur kita dalam hidup ini, walaupun sesaat, tapi kita sudah melangkah maju. Oleh sebab itu, dengan meresapi, merenungkan manfaat dari ajaran Buddha Sasana yang diberikan oleh Guru Agung Buddha, timbullah dalam diri kita apa? Perenungan. Saya malu kalau menodai guru saya, ajaran saya. Sehingga apa? Kita menerapkan praktik. Karena hanya satu-satunya praktik adalah ungkapan terima kasih kita, kata nyukata wedi kita kepada Guru Sang Buddha sebagai penemu dan pembabar Dhamma, kepada pendahulu-pendahulu yang telah melestarikan Dhamma, dan juga kepada guru-guru pembimbing kita, ya, apakah Biku, Dhamma Duta, Rama, Ramani yang dulu kita belajar. Kita mengingat mereka telah membimbing, mengarahkan, menuntun kita untuk memahami Dhamma sejati ini. Nah, kita dengan berpikir satu-satunya jasa, balas jasa saya adalah dengan praktik saya. Saya berikan kepada Sang Buddha, saya berikan kepada biku-biku pendahulu yang melestarikan Dhamma. Saya berikan kepada guru pembimbing saya dalam praktik saya. Ini sehingga muncul apa? Semangat juang. Karena kita merasa, dulu kita semangat. Iya. Jangan sampai itu api padam. Oleh apa? Oleh faktor-faktor yang melekat, yang memang secara Dhamma nggak bisa dihindari. Apa? Tua, sakit, ya, terakhir mati. Kalau matinya juga loyo, gawat, ya, matinya lesu. Lesunya apa? Aduh, belum makan capcay Hongkong. Nah, ya kan? Karena pengajarannya belum puas, mati. Ya udah, walaupun kenal Dhamma, ya masuklah neraka. Nah, jadi peta kelaparan. Nah itu. Jadi apa? Ya, kita ungkapkan dalam Dhamma Nipataya dengan praktik. Sebagai ungkapan apa? Ya, bukan untuk siapa saya untuk berterima kasih pada Buddha, pada biku-biku yang telah melestarikan Dhamma ini dari semenjak Buddha wafat, dan juga kepada orang-orang bijak yang membimbing kita ke arah yang baik, merubah kita dari yang buruk menjadi baik. Itulah ungkapan terima kasih. Nah, untuk memaksimalkan hal-hal ini, semangat kita ini, ya kita ungkapkan. Kondisi-kondisi ini disempurnakan, yaitu dengan apa? Kita puas, gembira ketika mengerjakan sesuatu apa yang kita kerjakan.
apakah itu dhamma, ya, apakah itu yang bersifat pencarian kehidupan awam, itu harus ada kegembiraan dan kepuasan, sehingga kita relax, enjoy, canda, semangat, usaha yang bersemangat ketika mengerjakan itu, tidak goyah, walaupun tantangan itu berat, hambatan itu berat, benturan itu keras, ya, gitu. Sempurnakan lagi apa kondisi pikiran yang penuh perhatian dan tidak membiarkan begitu saja. Ada orang mengerjakan sesuatu perhatian saat lagi ngerjain, momen berikutnya begitu pindah objek dibiarkan, lupa, akhirnya terbengkalai, gak tuntas. Jadi sati itu memperhatikan dan tidak membiarkan itu terbengkalai. Tuntaskan, selesaikan. Ya. Cita. Ya. Tadi canda, wirya, cita. Dan yang terakhir adalah kita harus mau menyelidiki dan merenungkan alasan-alasan kenapa saya harus mengerjakan ini dan untuk apa yang saya capai. Ya pasti tujuan yang harus baik. Renungkan, selidiki alasan-alasannya. Kenapa saya mengerjakan pekerjaan ini? Ya, wimangsa. Ya, jadi 4 kondisi yang mampu mencurniakan seseorang hingga dapat mencapai tujuan yang luhur. Ya, yaitu apa? Ingat, canda idipada, wirya idipada, cita idipada, dan wimangsa idipada. 4 kondisi ini bila disempurnakan oleh seseorang, dia akan sempurna mencapai sesuatu apa yang ingin dicapai. Ya. Apakah dalam pencapaian duniawi juga itu penting? Ya. Kita harus ada kegembiraan dan kepuasan ketika lagi cari uang. Ya. Semangat. Kemudian penuh perhatian ketika bekerjanya, tidak membuat terbengkalai. Setelah itu apa? Menyelidiki. Setelah sampai ini, kenapa? Untuk apa? Nah, sehingga apa? Kita bisa menikmati dengan sesungguhnya menikmati. Jadi kalau ada ketidakpuasan jadi tidak mengganggu, tidak mengurangi rasa kepuasan dan kegembiraan kita. Ya, itu. Sehingga apa? Kita terus kokoh, kuat, semangat juangnya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari semua kita menjaga komitmen, konsistensi kita untuk terus berjuang dalam mengatasi kehidupan kita ini. Karena kita sudah paham kehidupan ini banyak sekali tantangan-tantangannya. Tapi bukan berarti tantangan itu meruntuhkan semangat kita. Tapi malah ini yang harus saya atasi dan harus saya capai jalan yang sesungguhnya, ya, yaitu terbebas dari semua bentuk-bentukan atau rangsangan-rangsangan kemelekatan fenomena apapun. Ya. Nah, mari kita terus berlatih, ya, berlatih, baik itu berdana, menjalankan sila, meditasi, terus berlatih, jangan patah semangat. Baca parita, jangan patah semangat. Ya, karena parita itu ketika mengulang itu meditasi, berusaha di situ, memperhatikan kata demi kata, huruf demi huruf, tanda demi tanda. Sebagai apa? Bentuk kita untuk menghormat Sang Buddha yang telah membabarkan Dhamma. Karena salah satu pelestarian yang tradisi sesungguhnya itu melafal
menghafal. Ya, katakan pernyataan kritikan yang mulia Bante Sri Panyawaro itu ada, karena sekarang mengalami kerosotan. Ya, pemimpin mau buka, wah sibuk buka buku dulu, yang mana yang dibaca? Ya, bahkan buat pembukaan, buka halaman, padahal cuma arahang sama sambuto bhagawa, itu aja bisa lupa, lihat buku nyari dulu. Sayang itu. Ya, karena satu hal yang penting, Buddha Sasana Lestari ini karena tradisi menghafal. Ya, walaupun kita semua sama-sama berlatih, sama mereka juga berlatih. Ketika memberikan Dhammasana ini juga belajar dulu, menghafal dulu, agar apa? Tidak salah. Walaupun ada kesalahan-kesalahan terjadi. Ya, tapi saya berusaha untuk yang terbaik bagi diri saya sendiri maupun bagi makhluk lain, agar ibu bapak sekalian saat ini pun dapat memahami dhamma ini. Jadi 3 landasan berpikir, bangkitkan semangat juang, ini penting untuk kita renungkan selain kita terus mengedepankan praktik kita. Ya, karena yang terpenting Atta Adipatya, Loka Adipatya, dan Dhamma Adipatya dengan dipahami ini akan membangkitkan semangat juang seseorang yang ingin mencari kebahagiaan tertinggi. Ya, demikian. Semoga semuanya Bapak Ibu sekalian berbahagia, dan semoga pengharapan-pengharapan dalam kehidupan dengan kondisi perbuatan-perbuatan kebajikan yang dilakukan semoga tercapai sesuai dengan kebenaran Buddha Sasana. Samantara mengakhiri, Sabde Sata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.